Kan adalah seorang pengacara yang bernama Dosma Sijabat yang tempat tinggalnya di daerah Kota Bandung, kalau tidak salah informasinya ya. Nah, dia melaporkan itu adalah kasus penistaan karena di gambar foto itu ada lambang kekristenan. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Nora Aritonang yang tentu saja teman-teman sekalian sudah 1 bulan lebih ya dia sudah dilaporkan, tetapi masih belum ada panggilan polisi dan merasa bahwa dia itu bebas dari jerat hukum. Demikian juga si Rifa dan juga si Juma, bahkan mereka mengolok-olok ya, ya seperti kemarin ya di video Nora Aritonang bersama Juma. Oh, nanti itu Polda itu akan kaget-kaget ya ketika Juma dipanggil, dan aduh, pasti Poldanya akan terkejut tak kaget ternyata orang-orang di belakang Juma, wow, orang-orang hebat teman-teman sekalian ya. Jadi nggak akan disentuh hukum ya itu. Jadi mereka bercanda gurau di situ, dan termasuk si Nora ini bukan semakin sadar, bukan semakin bertobat ya teman-teman, makin menghujat, makin melunjak ya gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini menarik karena dalam video ini dia coba diskusi dengan salah seorang pendeta yang naik ke room dia ya, curhat ya curhat. Ya curhat itu kenapa? Karena memang si Nora Aritonang ini tidak masuk akal ya. Kenapa bisa si Ratu Entok itu diproses padahal hanya mengatakan cukur rambut kepada foto Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, akhirnya dia katakan ya sementara si logika jelas-jelas injak Alkitab. Nah, ini yang tidak disadari oleh mereka teman-teman sekalian. Ya, Kristen itu sangat mengasihi loh Ratu Entok. Kristen juga mengasihi si logika. Tapi dari keduanya, apakah si Ratu Entok sudah meminta maaf dengan tulus? Waktu itu dia minta maaf dan sebenarnya dia itu udah ya sampai di situ kasusnya itu. Tetapi dia naik ke roomnya Juma, cari pembelaan, bikin ricuh, dan itu Polda Sumut memantau. Itu sebabnya dipercepat pemrosesan dia. Begitu. Sebenarnya kalau udah minta maaf udah selesai. Berbeda dengan logika. Logika ya jelas-jelas tulus meminta maaf. Dan itu soal mau lapor tidak lapor itu kan urusan juga orang Kristen, toh juga yang melaporkan. Ini bukan para apologet, bukan juga orang Kristen yang bagaimana-bagaimana. Ini adalah praktisi hukum di HBB. Ya, ada di situ ustadz kok. Ya, yang melaporkan kan di situ ada ustadz. Ada umat Islam yang melaporkan si Ratu Entok. Demikian juga Nora, demikian Udi Rifa dan si Juma. Jadi, ya, ini mereka ini praktisi hukum biar Anda sadar, Nora Aritonang. Nah teman sekalian, sebelum kita panjang lebar, kita dengarkan dulu ocehannya dan pembelaan dirinya yang ada berikut ini. Kan adalah seorang pengacara yang bernama Dosma Sijabat yang tempat tinggalnya di daerah Kota Bandung, kalau tidak salah informasinya ya. Nah, dia melaporkan itu adalah kasus penistaan karena di gambar foto itu ada lambang kekristenan. Betul. Karena hati itu menunjuk gambar kekristenan. Nah, sekarang begini. Foto yang ada di HP yang ditunjukkan oleh Ratu Entok itu belum dipastikan apakah itu wajah Yesus atau tidak. Nah, sementara kitab suci yang memang sebagai landasan keimanan saudara Kristen, jelas-jelas ini yang sudah nyata, berbeda dengan foto ya. Berbeda dengan foto. Yang mereka laporkan karena gambar hati yang ada di dalam HP tersebut.
karena itu adalah lambang kekristenan. Tetapi ini yang jelas-jelas nyata adalah landasan keimanan saudara Kristen. Di sini katanya ini adalah firman Tuhan. Nah, yang saya herankan begini. Kenapa ada orang yang menginjak ini, itu dijadikan saksi. Ada orang yang menginjak kitab suci Kristen, malahan orang Kristennya itu berkongko-kongko dengan dia. Ini yang menjadi mirisnya, Pak Pendeta. Saya jadi berpikir begini ya, maaf, boleh dong saya mengambil suatu kesimpulan atau saya boleh dong menilai ya. Apakah saudara Kristen ini menganggap kitab suci mereka ini tidak penting, Pendeta ya? Kalau bagi kami di Islam, jangankan Al-Quran, putus-putus ya sebentar. Bagi kami di Islam, jangankan Al-Quran, Nabi kami saja dihujat, kami tidak terima. Apalagi kalau ada yang menginjak kitab suci Al-Quran. Karena kami meyakini Al-Quran itu betul-betul murni firman Allah. Nah, kalian, kalau kita selalu berdiskusi ya, Pak Pendeta ya, berdiskusi dengan saudara Kristen, kalau kami mengatakan ini bukan firman Allah, mereka marah. Ini bukan firman Tuhan, mereka marah. Kalian marah. Ketika kami membaca kitab suci kalian, isinya apa, kalian bilang katanya kami menghujat. Tapi yang jelas-jelas ada orang nyata sudah menginjak kitab suci kalian, itu kalian katakan, ya kami memaafkan. Nah ini koplaknya Pak Pendeta. Kenapa saya katakan koplak? Contoh ya, contoh begini. Ada yang membaca Al-Quran saya. Contoh yang sering dibawa Al-Hijr ayat 6. Weh, Nabi kamu gila. Padahal mereka tidak tahu. Yang mengatakan gila itu adalah orang kafir. Ya kami tidak masalah kalau orang kafir yang mengatakan gila. Karena memang orang kafir ini kan orang yang menutup diri. Kan begitu. Nah, tapi mengartikannya salah. Seenaknya mengartikan bahwa memang betul-betul baginda Rasulullah itu gila. Nah, tapi ketika ada orang, itu tuh kami bilang gini, kau sudah menghujat Al-Quran kami. Kau sudah menghujat Nabi kami. Kau katakan Nabi kami gila. Padahal tidak gila, kan begitu. Tapi ada orang dari pihak Kristen yang menginjak kitab suci Al-Quran, kami katakan tidak menista. Dan kami maafkan. Nah ini gebleknya Pak Pendeta. Landasan keimanan Kristen ini kan dari kitab suci. Firman Tuhan katanya ada di kitab suci kalian. Panutan kehidupan kalian ada di kitab suci. Hukum-hukum untuk kehidupan kalian ada di kitab suci. Katanya firman Tuhan, kecilkan dek. Tapi apa? Ada firman Tuhan yang diinjak, kalian bilang saya maafkan. Teman-teman sekalian, kalau kalian memperhatikan, si Nora Aritonang ini tidak sadar ya akan sebuah kesalahan yang dilakukannya. Jadi jelas teman-teman sekalian bahwa memang di dalam dirinya itu tidak ada penyesalan dan tidak ada rasa bersalah. Karena sudah dihantui dengan kesombongan, angkuh gitu ya. Sehingga merasa diri paling benar. Jelas ya, Ratu Entok itu bisa diproses oleh hukum. Yang pertama, dia berkata bahwa itu bukan sengaja dapat foto Yesus itu. Dia hanya mengetik laki-laki gondrong. Nora Aritonang dan teman-teman muslim yang lain yang tidak percaya. Sekarang Anda ketik di Google ya, gambar laki-laki gondrong. Itu tidak akan muncul gambar Yesus. Tapi ketika Anda ketik gambar Jesus, muncul. Gambar Tuhannya Kristen, muncul. Gambar anak Allah, muncul. Atau apapun lah yang berkaitan tentang iman Kristen, itu pasti akan muncul. Tapi ketika ada ketik laki-laki gondrong, yang ada adalah pemain film Hollywood. Itu yang muncul di pencarian. Jadi sebenarnya dia itu sudah meminta maaf dan harusnya dia dimaafkan. Tapi ingat, dia tidak minta maaf dengan tulus kepada orang-orang Kristen. Tetapi yang dilakukannya adalah mencari pembenaran. Dia masuk ke room Juma, lalu dia mencari pembelaannya di sana. Sampai Juma di situ nanti memaki-maki kekristenan, menghina tentang Tuhan Yesus lagi. Makin ricu, makin mempersulit keadaan. Dan di situ
dipantau oleh polisi. Polda Sumut itu memantau. Sehingga setelah dapat rekaman itu, akhirnya Ratu Entok dipercepat penangkapannya. Sekalipun cuma jangan sampai terjadi apa-apa kepada adekku. Tapi setelah apakah karena memang sudah ditahu kalau ini si Ratu Entok ini transgender, ya akhirnya Juma tidak dukung lagi atau bagaimana? Iya kan? Katanya kan akan membuat sesuatu hal yang ini untuk membela. Jangan sampai si Ratu Entok itu bisa diproses oleh hukum dan dipenjara. Ya. Tapi sampai saat ini kita belum tahu bagaimana kinerja Juma dan kawan-kawan. Mungkin mereka sudah bekerja diam-diam, ya kan gitu. Nah, jadi jelas bahwa Ratu Entok melakukan sebuah kesalahan. Lalu, bagaimana dengan Nora Aritonang? Jelas bahwa Anda seorang penghujat. Anda menghujat tentang Nonot bersama dengan Uni Rifa. Ya, kalian itu memperebutkan Nonot setiap saat. Ya. Sedikit-sedikit yang dibahas Nonot. Anda berkata, Anda membahas tentang Alkitab hanya membacakan. Anda menafsir. Anda mengolok-olok. Ya. Anda kemudian menjadikan ayat-ayat kitab suci Kristen itu untuk apa? Untuk dipakai menyerang kekristenan itu sendiri. Ya, dengan tafsiran ngawur yang kalian buat. Anda menyinggung tentang logika. Tuhan logika itu teman-teman sekalian, jujur saja berapa kali saya ke room dia, kita sudah diskusi. Dia itu minta maaf dengan tulus. Dia sudah meminta maaf dengan tulus. Dia juga berkata, jika memang hukum tetap memproses ya silakan juga. Tapi yang saya harapkan, setidaknya orang-orang Kristen memaafkan saya karena saya salah. Saya sudah menginjak kitab suci. Sekalipun saya tidak imani. Tetapi saudara-saudari saya Kristen mengimani kitab suci itu. Saya merasa bersalah. Dia benar-benar tulus untuk meminta maaf. Itu sebabnya orang Kristen menerima dan memaafkan si Tuhan logika. Dan terbukti sampai buahnya. Kelihatan buahnya sampai hari ini. Logika itu tidak pernah menghujat. Malah dia rela keluar daripada APII. Ya. Dan sekarang dia menjadi netral. Tidak mendukung dari pihak Islam yang menistakan agama Kristen. Dan tidak mendukung kekristenan juga yang menistakan agama Islam. Jadi teman-teman sekalian, itu beda konteks. Tetapi kalau Nora Aritonang jelas-jelas tidak ada pertobatan. Uni Rifa jelas tidak ada pertobatan. Si Juma jelas tidak ada pertobatan. Itu sebabnya kasusnya terus berproses. Jadi kemudian kalian goreng-goreng, mana ajaran kasihnya? Kasih itu tidak bersuka cita atas ketidakadilan. Kasih itu tidak bersuka cita kepada ada orang-orang bebal, orang-orang munafik seperti kalian. Ya, tidak mungkin kasih itu membiarkan itu. Kasih itu harus mendidik, menegur, menghajar. Ya, Tuhan Yesus juga berkata, anak yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Ya, jadi kasih itu jangan disalahartikan. Iya kan? Nah kalau kami bicaranya, mana rahmat lil alaminnya Nora? Katanya kan agamamu, agamaku, lakum dinukum waliyadi. Tapi kenapa kalian mengganggu kekristenan? Kenapa kalian menafsirkan ayat kitab suci kami? Kenapa kalian tiap hari buat tema di TikTok itu menyudutkan tentang Tuhan Yesus Kristus? Kalau lakum dinukum waliyadi, mana itu? Iya kan? Jadi bukan ajaran Islamnya, bukan lakum dinukumnya yang keliru, bukan rahmatan lil alamin yang keliru, tapi yang keliru adalah otakmu, si Nora. Otak kalian yang memang otak penghujat. Itu yang menjadi persoalan. Ya. Jadi jangan bertanya-tanya. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah lihat juga di cuplikan, kita nantikan proses hukumnya dalam waktu dekat, ya. Bang Dos masih jabat, ya, itu dia berjalan santai, tetapi pasti, ya. Sekali lagi, pasti, gitu. Jadi Nora siap-siap. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.